Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda keren menurut Islam itu siapa? Pemuda keren di mata Allah itu siapa sih? Pemuda keren yang dibanggain Nabi itu kayak gimana sih? Pemuda keren yang diceritakan di dalam Al-Quran siapa aja? Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan kita tahu padang mahsyar itu adalah sebuah tempat yang sangat luas, bahkan tidak ada lembah, nggak ada gunung, datar banget, nggak ada pohon, sedangkan matahari jaraknya sangat dekat di atas kepala kita, sehingga ada orang yang bahkan tenggelam dalam keringatnya sendiri saking semua orang kepanasan. Dan waktu itu kita akan berjalan tanpa memakai sehelai kain pun, tanpa memakai alas kaki apapun. Kita berjalan di bawah matahari yang sangat panas menuju ke tempat hisab dengan perjalanan yang sangat jauh dan sangat lama. Bisa jadi seseorang berjalan kaki selama 1000 tahun, itu paling cepat. Ada yang berjalan 10.000 tahun, 50.000 tahun, dan lebih daripada itu. Ratusan ribu tahun berjalan kaki dan itu belum dihisab, teman-teman. Lalu di antara kondisi manusia yang sangat-sangat sulit dan susah waktu itu, ketika semuanya sibuk sendiri-sendiri, tidak ada yang peduli, nggak ada yang nolongin kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri. Ada 7 golongan hamba Allah yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, dapat naungan Allah. Dia nggak akan kepanasan seperti yang lain. Pernah nggak kepanasan di luar rumah, terus tiba-tiba kayak ngadem di minimarket, pura-pura mau nyari belanja, padahal cuma pengen ngadem doang. Atau yang tiba-tiba dapat tumpangan dari teman kita naik mobil yang udah ada AC-nya, tiba-tiba masuk ke ruangan kantor yang sudah ada AC-nya sehingga kita menjadi sejuk dan kita ngerasa kayak nyaman banget setelah panas-panas. Tiba-tiba ada yang mayungin, tiba-tiba bisa berteduh di bawah pohon. Itu baru panasnya dunia. Dibandingkan dengan panasnya padang mahsyar, itu nggak ada apa-apanya. Dan di padang mahsyar udah nggak ada yang mayungin kita lagi di antara manusia. Nggak ada lagi pohon untuk berteduh, nggak ada lagi mobil AC, nggak ada lagi ruangan AC yang kita nyaman di dalamnya. Di padang mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh, nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan hanya ada 7 golongan manusia, hamba Allah yang mendapatkan naungan. Tahu nggak dari 7 golongan itu siapa salah satunya? Nomor 2-nya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Artinya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau pertanyaan saya di awal, siapa sih pemuda keren di mata Allah? Itulah pemuda keren di mata Allah, yang tumbuh di masa mudanya, dari sejak dia balik, pas dia lagi ABG, dia lagi puber, tapi dia tetap tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Siapa contohnya Ustadz? Biar kita punya teladan, inspirasi untuk kita tiru pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Banyak contohnya di Al-Quran. Ada kalau yang laki-laki Sayyidina Yusuf alaihissalam, Sayyidina Yahya, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yusha alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Mereka semuanya pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang paling jelas itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana taatnya Nabi Yusuf kepada Allah dan istiqomah ketika Nabi Yusuf sedang digoda oleh seorang cewek. Ceweknya cantik, dia seorang yang kaya, punya kedudukan, dan dia menjadi simbol kecantikan di Mesir. Semua orang tertarik kepada dia, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf aslinya tertarik kepada dia. Makanya ayatnya wahamma biha, dan dia pun Yusuf punya hasrat kepada perempuan ini. Hasrat dalam makna tertarik karena cantiknya perempuan ini. Cewek ini ngegodain Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela, yaitu berzina. Tapi Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Yusuf mencoba menghindar. Nabi Yusuf mencoba keluar dari ruangan yang sudah dikunci oleh cewek itu. Saking Nabi Yusuf mencoba untuk menghindar dan dia terus memaksa, sobeklah baju Nabi Yusuf di belakang. Itu contoh pemuda yang keren menurut Allah. Makanya sampai turun satu surat di dalam Al-Quran dengan nama Surat Yusuf, Surat Yusuf.
Pengen jadi pemuda keren? Coba kita hindarkan diri kita dari pacaran, hindarkan diri kita dari godaan, baik godaan yang langsung ataupun lewat sosial media. Kita unfollow akun-akun yang vulgar, kita nggak mau ngeklik akun-akun yang bisa membuat mata kita jadi kotor dengan pandangannya. Itu udah pemuda keren banget, yang menundukkan pandangannya, yang menjaga kehormatannya. Begitu juga dengan Sayyidah Maryam radhiyallahu anha atau alaihassalam, yang dikisahkan di dalam Al-Quran sampai ada nama surat juga seperti Nabi Yusuf, yaitu Suratul Maryam. Allah berfirman di surat Ali Imran tentang pertumbuhan Maryam, fa'ambataha nabatan hasana, dia tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Itu pemudi keren, perempuan, cewek, ABG yang dia bisa tumbuh dalam pertumbuhan yang baik. Arti pertumbuhan yang baik, dia tumbuh dalam keadaan terhindar dari banyak fitnah di zamannya. Dia nggak kena dengan fitnah cowok, dia nggak kena dengan fitnah hedon. Sayyidah Maryam itu sama sekali tidak hedon. Sayyidah Maryam itu sama sekali nggak ada hubungan yang berlebihan dengan laki-laki. Bahkan dia hampir nggak kenal cowok. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, seolah-olah di handphonenya itu nggak ada tersimpan nomor cowok sama sekali kecuali ayahnya atau pamannya. Jadi dia kayak nggak kenal cowok kecuali pamannya Zakaria. Saking terpeliharanya Sayyidah Maryam. Jadi siapapun yang pengen jadi pemuda keren atau pemudi keren, belajarlah dari Sayyidah Maryam yang menjaga diri. Yang sampai ketika Allah tiupkan ke dalam rahimnya ruh seorang nabi yaitu Isa alaihissalam, Sayyidah Maryam merasa sangat kaget dan mengatakan, walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Aku nggak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Jangankan pacaran, sentuhan aja nggak pernah. Nggak pernah sentuhan. Sayyidah Maryam nggak pernah disentuh laki-laki kecuali yang muhrimnya. Walam aku baghiya, apalagi sampai pacaran, apalagi sampai berzina. Gimana caranya aku punya anak? Gimana caranya aku hamil? Itu gambaran solehanya Sayyidah Maryam. Itu pemudi keren. Atau kita baca cerita Nabi Yahya alaihissalam, seorang laki-laki, seorang nabi, anak muda yang juga keren, digoda oleh seorang perempuan, putri raja di Palestina. Tapi beliau terhindar dari godaan itu sampai kemudian beliau difitnah dan dibunuh. Sedang sholat, beliau dipenggal kepalanya. Bisa sebegitu luar biasa istiqomah mereka terhindar dari fitnah lawan jenis. Itu adalah pemuda keren. Itu yang disebut di dalam hadis syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah. Kalau yang jumlahnya lebih dari satu, ada di dalam surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb-nya dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Udah beriman ditambahkan petunjuk. Apa maksudnya? Selain mereka beriman dan beribadah kepada Allah, mereka juga berdakwah di jalan Allah. Jadi bukan hanya beriman sendiri, tapi ngajak orang lain untuk beriman bareng dengan mereka. Sampai mereka dimusuhi oleh satu kaumnya. Dan Allah menyelamatkan mereka dengan dijadikan mereka tidur di dalam sebuah gua. Itu contoh pemuda keren. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau pergi ke sebuah negeri asing yang disebut dengan negeri Madian. Sekarang Madian itu namanya Yordania, daerah Yordania. Nabi Musa bertemu dengan dua orang cewek yang lagi ngantri mau ngasih minuman ternak mereka. Nabi Musa tidak caper kepada cewek itu, hanya menolong mereka. Nabi Musa menolong dua perempuan ini. Kemudian setelah menolong, memberikan ternak kepada mereka, Nabi Musa istirahat di bawah pohon. Lalu tiba-tiba salah satu dari dua perempuan itu datang lagi mengundang Nabi Musa untuk ke rumahnya makan malam. Nabi Musa tidak bicara banyak, hanya mengikuti saja. Dan akhirnya perempuan itu menjadi istri beliau. Ini pemuda keren. Jadi kalau kita mau nanya, siapa pemuda keren? Nabi Musa alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Maryam radhiyallahu anha, Ashabul Kahfi radhiyallahu anhum ajmain. Nanti di zaman sahabat muncul lagi pemuda keren seperti Ali bin Abi Thalib. Muncul lagi pemuda keren seperti Fatimah radhiyallahu anha. Muncul lagi banyak nama-nama keren dan mereka semuanya adalah pemuda-pemuda keren di mata Allah Subhanahu wa taala yang Nabi gambarkan dengan kalimat syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah.